Halo semua, namaku Della dan selamat datang di video keduaku. Di video ini aku mau cerita tentang perjalananku dari Budapest ke Vienna. Nah, jadi selama aku tinggal di Budapest, di Hungaria, aku tuh sempat melakukan perjalanan ke Vienna. Kenapa sih kok aku ke Vienna gitu ya? Apa alasannya? Karena pertama, aku kan punya visa Schengen, jadi aku bisa bebas melakukan perjalanan di negara-negara yang termasuk dalam European Union. Kalian bisa cari di internet itu negaranya apa-apa aja gitu ya. Nah, yang kedua adalah ternyata Vienna itu tuh dekat dari Budapest, bisa ditempuh dengan bis selama 3 jam. Aku bakal kasih petanya di sini. Nah, ternyata selama perjalanan itu ada banyak kendala yang aku hadapi. Ya nggak banyak sih, ada satu tapi besar gitu ya. Jadi aku buat video ini dengan harapan bagi teman-teman yang di masa yang akan datang ingin melakukan perjalanan yang sama atau mirip dengan aku, kalian bisa lebih well prepared gitu ya. Oke, kita mulai aja dengan part yang pertama, perjalanan dari Budapest ke Vienna. Oke, jadi aku ke Vienna itu berdua sama temenku, namanya Andrea, dia dari Meksiko. Dia juga exchange partisipan sama kayak aku, tapi kerjanya di TK yang berbeda gitu ya. Nah, kita berdua udah membahas nih kayak hotel yang bakal kita booking untuk nginap dan tiket bisnya gitu. Nah, kita booking tiket bis itu lewat GoEuro. Jadi itu sebuah aplikasi di mana kalian bisa membeli tiket pesawat, kereta, bis across Europe pokoknya. Kalau nggak salah harga tiketnya itu 9 euro kalau nggak salah ya. Nah, setelah kita mendapatkan tiket, aku bakal kasih tunjuk ke kalian contohnya. Ini setelah kita beli, kita akan dapat email seperti ini. Yang mana nanti email ini kita tunjukin sama supir bisnya gitu ya. Setelah kita dapet tiketnya, kita check out rutenya, rute bisnya gitu kan. Biasanya kan ada tuh, misalnya kita starting point di A, terus nanti kita finishing pointnya di D gitu, misalnya gitu. Ternyata starting point kita ini jauh dari rumah kita, yaitu 1 jam. Waduh, ini kok kejauhan gitu ya. Terus kita lihat titik B, kita ternyata itu lebih dekat dengan rumah kita. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti atau nunggu base-nya itu di titik B, titik B bukan di titik A gitu ya. Titik B bukan di titik A gitu ya. Akhirnya oke, besoknya kita udah sampai di poin B-nya ini. Dan di situ benar banyak orang traveler gitu juga nungguin bis. Nah, pada saat itu kita nunggu bisnya kan. Oke, kita tunggu 15 menit, 30 menit kok nggak datang-datang gitu kan. Terus kita tunggu lagi, waktu jamnya itu udah lebih setengah jam ya dari kedatangan dia yang seharusnya, kedatangan bis yang seharusnya. Terus kita udah mulai kayak waduh, nervous gitu kan, loh kenapa nih bis nggak datang-datang gitu kan. Akhirnya kita sabar-sabarin sambil kita kayak kenalan gitu kan sama yang traveler lainnya, karena kita juga pengen make sure kalau kita tuh berhenti di tempat bis yang sama gitu. Akhirnya kita tanya dengan, di situ ada satu grup traveler gitu ya, ceweknya 2, cowoknya 1. Dan mereka ternyata dari Argentina. Terus kita tanya kan, kalian mau kemana gitu kan. Terus mereka bilang kalau mereka itu mau ke Bratislava atau ke Praha gitu ya, aku lupa. Tapi bisnya sama-sama kita karena dia berhenti dulu di Vienna gitu. Terus akhirnya kita, oh ya udah berarti bener nih, kita memang bener nunggu di sini karena memang ada penumpang lain yang juga nunggu bis yang sama gitu kan. Kita tunggu lagi tuh. Nah, udah 1 jam kenapa nggak datang-datang. Akhirnya kita telepon company-nya gitu ya. Terus kita tanyain, ini kita sudah ada di stasiun bis ini, kok bisnya nggak datang-datang. Ternyata stasiun bisnya itu diganti, jadi mereka nggak lewat stasiun bis itu. Nah, otomatis kita semua kayak, loh maksudnya gimana nih, kayak marah gitu kan. Kok bisa, kok kalian nggak ngasih tahu kita gitu, padahal aku udah bener nih stopnya di sini gitu kan. Ini di rutenya juga udah ditulis bahwa kalian tuh bakal lewat sini gitu. Dan bagi sebagian orang, titik stasiun bis itu adalah starting point mereka gitu. Harusnya paling nggak mereka kasih tahu teman-teman yang starting pointnya di situ kan ya.
Tapi ternyata enggak, mereka nggak dapat notifikasi apapun gitu. Sedangkan itu udah lewat 1 jam dan ternyata bisnya itu udah berangkat guys. Terus akhirnya kita tanya, ya udah oke, sekarang di mana nih halte bis kalian? Terus mereka kasih alamatnya. Kita bareng-bareng tuh ke sana. Ternyata itu jauh banget guys. Kita harus naik bis, kita harus naik tram. Di situ tuh karena jauh dari kota, jadi banyak kayak taman-taman yang nggak keurus gitu loh. Kayak hampir kayak hutan gitu, tapi bukan hutan juga gitu. Jadi pokoknya jauh banget lah, kayaknya itu di pinggiran kota gitu. Nah akhirnya waktu itu kan kita kayak cari-cari, kita tuh tersesat gitu. Nah pada saat itu kita kayak bingung, aduh di mana nih gitu kan, kok nggak ketemu padahal kita udah lihat Google Maps gitu kan. Jadi kita tuh satu rombongan, aku berdua, terus sama Argentinanya itu bertiga, dan 1 orang lagi dari Cina. Nah terus kita kayak bingung gitu kan. Dari Cina ini namanya Juan kalau nggak salah ya, kalau aku if I remember correctly namanya Juan. Nah Juan itu ngikutin kita terus kita kayak ngemong dia kan, karena kayak wah kasihan nih, dia kayak lost puppy gitu ya, kayak anak anjing yang hilang gitu kan. Terus kita kayak ngerawat dia gitu, kayak udah ikut aja gitu kan. Tapi ternyata kitanya tersesat. Terus si Juan ini tuh mungkin rada takut ya mau nyampein pendapat, karena yang orang-orang Latin ini kan kalau ngomong rada agresif gitu kan. Terus dia tuh pada suatu ketika kita bener-bener kayak wah nggak nemu-nemu, kayak udah pasrah banget. Terus dia baru bilang, guys kayaknya aku tahu deh tempatnya di mana. Dan bener, terus kita kayak aduh Juan kenapa kamu nggak bilang dari tadi gitu kan. Akhirnya dia udah bener tuh, dia nunjukin jalan ke kita dan ketemu guys bisnya. Bis itu satu perusahaan dengan bis yang kita beli, dan pas kita lihat ternyata bener dia rutenya juga mau ke Vienna gitu kan. Di situ kayak ada apa sih, pramugari tapi dalam bis gitulah, tapi dia mirip-mirip kayak pramugari gitu. Jadi yang ngurusin dia, yang nyiapin. Biasanya kalau naik bis kayak gitu kita dikasih kopi, terus mungkin ada snack kecil gitu ya kalau rada jauh. Dan biasanya kita juga dikasih kayak headset gitu, karena di dalam bis itu kita bisa nonton film gitu. Dia mirip-mirip kayak kalau kita naik pesawat lah ya. Nah pada saat itu ada tuh satu pramugari, dia lagi nyiapin gitu, tapi supirnya tuh nggak ada gitu. Jadi dia cuman sendirian. Kita datang terus karena dia itu dari perusahaan bis yang sama ya kan, kita langsung tanya tuh kayak ini kita mau ke Vienna nih, kita bisa nggak ya naik bis ini gitu sebagai gantinya, karena kita udah telat bisnya yang tadi dan kita nggak dapat notifikasi. Nah kita tuh kayak mencoba untuk ngomong sama si pramugari ini kan, kayak tolong dong kita dibolehin masuk ke bis ini gitu, tolong dong kita bisa ikut bis ini. Pramugarinya bilang, wah nggak bisa, kalian kan udah ketinggalan bis gitu kan. Kalau kalian pengen ikut di bis ini kalian harus bayar 20 euro gitu. Terus kita kayak apa, kan kita kan nggak dikasih notifikasi gitu, tiba-tiba aja dia kayak nggak stop di bis itu gitu. Harusnya kan dia stop di situ karena memang ruteku dari situ gitu kan. Kita kayak udah makin marah gitu kan. Nah si orang-orang Latin ini kan kayak mereka agresif gitu ya, kayak udah marah, merasa dicurangin. Dan aku juga merasa kayak gitu sih, cuman mungkin karena mereka lebih straightforward gitu ya. Terus mereka kayak bilang ke pramugarinya kayak, wah nggak bisa dong, nggak bisa gini caranya, kan ini salah kalian gitu, kalian yang nggak ngasih notifikasi ke kita. Pokoknya mereka tuh bersikeras gitu, pokoknya kita harus bisa naik, kalian harus ngasih solusi ke kita gitu kan. Terus akhirnya si pramugari ini tuh juga makin kesel gitu kan sama kita, kayak nggak bisa, dibilangin nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya si Latin marah-marah ini tuh mereka bilang bahwa mereka mau nuntut perusahaan bisnya gitu kan. Terus pokoknya arguing gitu, kayak mereka ngancem gitu kan, mau nuntut gitu. Terus si pramugari ini tuh lama-lama kayak tertekan gitu kan, mungkin kayak kita tuh berapa ya, berlima ya, berarti kan aku berdua sama yang Latin ini bertiga gitu kan, jadi kan berlima. Kayak rasanya dia mungkin 1 versus 5 gitu ya, jadi dia merasa tertekan. Dan setelah dia dengan kayak mau dituntut lah, mau apa gitu kan, pokoknya banyak tuntutan dari kita, dia tuh nangis guys.
pramugarinya tuh kayak udah mau nangis berambangin gitu loh, tau nggak sih. Terus aku kan kayak merasa kasihan gitu ya, terus aku kayak bilang oke stop, biar aku yang coba ngomong gitu kan. Akhirnya karena aku kasihan dengan pramugari ini dan teman-temanku ini udah marah, jadi otomatis aku nggak bisa dong kayak membiarkan mereka berargumen terus karena nggak selesai. Jadi aku bilang ke pramugarinya sendiri tuh, cuman aku berdua doang. Aku bilang, ini loh aku cerita dari awal, masalahnya tuh kayak gini, dan masa kita nggak dikasih tahu ya, nggak ada notifikasi apapun, kan bukan salah kita gitu kalau kita miss the bus gitu ya. Nah terus habis itu aku bilang gini, kalau misalnya kamu nggak bisa ngasih apa ya, kayak nggak bisa ngasih kursi ke kita di bis ini yang mau berangkat ini, ya tolonglah kasih kita solusinya apa yang harus kita lakukan gitu. Akhirnya ya dia bilang, ya yang bisa kalian lakukan hanya satu, kalau mau naik di sini kalian bayar lagi 20 euro, kalau enggak ya kalian beli tiket lagi gitu. Kalian bisa kok nge-refund, kalian belinya di Go Euro ya gitu, karena aku juga cerita aku belinya di mana. Terus iya gitu, ya udah nggak apa-apa karena nggak ada notifikasi, nanti kalian minta reimburse aja dari Go Euro-nya gitu bilangnya. Oh yaudah, akhirnya oke, aku yang nyampein ke teman-temanku kayak gini loh guys, dari pramugarinya nggak bisa karena emang itu tuh udah dari atasannya gitu kan. Dia juga cerita si pramugari ini dia nggak bisa ngapa-ngapain karena emang dari atasannya kayak gitu aturannya. Oke, akhirnya kayak udah. Nah si Latin bertiga ini dia memutuskan untuk naik bis itu dan dengan membayar 20 euro. Si Juan juga, si yang dari Cina itu juga berangkat naik bis itu gitu. Tapi aku dan Andrea memutuskan untuk beli tiket yang baru gitu, yang harganya sama dengan harga tiket yang kita beli kemarin gitu ya, yaitu 9 euro. Karena itu kayak udah siang gitu kan, aku lapar banget ya pada saat itu. Terus aku kayak wah gila, kalau misalnya aku ikut bis ini nanti aku nahan lapar lagi 3 jam ya kan. Terus nanti sampai sana aku masih harus jalan untuk nemuin hotelku, alamat hotelku, karena ternyata agak jauh gitu dari stasiun bis yang ada di Vienna gitu. Terus akhirnya aku bilang sama si Andrea kayak gimana nih, kita ambil tiket yang selanjutnya aja ya, kita sambil cari makan gitu kan. Terus akhirnya oke gitu. Oke, kita nunggu di bis, stasiun bis itu kita udah beli, terus kita makan tuh di situ. Nah, terus ada satu fun fact yang aku pengen kasih tahu ke kalian, yaitu kalau di terminal bis di Budapest itu ternyata banyak gelandangan. Jadi banyak pengemis gitu guys, dan mereka tuh sangat persisten ya. Jadi misalnya kita bilang kayak oh enggak gitu kan, dia tuh bakal tetap ngoceh minta duit gitu loh. Akhirnya kita cuekin, terus mereka kayak pergi sendiri gitu tapi sambil ngomel-ngomel gitu. Itu biasa. Jadi kalau kalian ke Budapest kalian jangan merasa terintimidasi atau jangan takut dengan itu. Kalau kalian tegas cuek ya udah cuek gitu, mereka bakal pergi sendiri gitu. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi aku udah nunggu tuh di tempat bis, aku udah makan, bisnya udah sampai, oke mantap. Terus setelah kita makan, bisnya datang deh gitu kan, bisnya datang. Terus kita naik bis nih, naik bis udah lancar tuh, ke Vienna-nya tuh lancar banget. Nah ternyata sampai sana masih ada problem lain guys. Nah jadi guys, itu perjalananku dari Budapest ke Vienna, kayak sebenarnya itu kendala yang satu tapi besar gitu loh. Karena apa? Karena pertama yaitu ngedelay keberangkatan kita gitu. Harusnya kan aku berangkat pagi ya, jam 10-an. Terus ternyata karena di delay kita harus nyari tempat bisnya, kita harus konfirmasi dengan perusahaan bisnya. Jadi aku berangkatnya siang gitu, jam 2, dan sampai di Vienna itu kayak udah sore gitu loh guys. Kan waktu itu winter, jadi udah gelap semua dan toko-tokonya tuh mostly udah tutup semua gitu. Jadi kita ya bisa pergi sih, tapi hanya di tempat-tempat tertentu aja yang buka malam-malam doang gitu. Jadi sayang banget lah kita missed out on jalan-jalan di Vienna di siang hari gitu. Jadi agak nyesel sih, agak kesel juga, dan aku berharap teman-teman nggak melalui hal yang sama ya, kendala yang sama aku gitu, hopefully di masa yang akan datang. Terima kasih udah nonton episode 2 ini, part 1. Aku bakal lanjutin lagi ceritanya di part 2 selama aku ada di Vienna.
Aku berharap kalian enjoy the video dan bisa bermanfaat informasinya untuk kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys, I'll see you di video selanjutnya. Oke, dadah!